Aliansi Gerakan Mahasiswa Perintis Melawan menutup setengah ruas jalan di pertigaan Telo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Rup Sumoharjo pada Senin 1 September 2025 sore. Mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, massa aksi berkumpul di pertigaan Telo. Satu unit truk disulap jadi panggung orasi. Massa aksi membentangkan 2 spanduk utama. 3 ban dibakar massa aksi yang menutup ruas jalan tersebut. Jendral Lapangan Aksi Laode Muhammad Yuslan kepada Tribun Timur menjelaskan, situasi dan kondisi Indonesia saat ini mengganggu sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri. Silih berganti orator terus menyuarakan keresahannya terhadap kondisi bangsa. Rentetan kebijakan disebutnya tidak pro rakyat. Tuntutan berikutnya meminta pemerintah melakukan reformasi di tubuh TNI Polri. Oke, baik, kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Perintis Melawan, ya, saya sendiri sebagai Jendral Lapangan dengan di samping saya sebagai Koordinator Lapangan. Jadi kami ini tergabung dalam ada 7 kampus perguruan tinggi yang ada di Perintis dan juga 10 lembaga internal dan eksternal. Keresahan kami itu tidak lain dan tidak bukan kami menjawab berbagai polemik yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus lalu hingga pada hari ini. Di mana situasi Indonesia yang kami anggap dan kami lihat ini secara kajian kami dalam akademis itu sudah mengganggu sosial, ekonomi, politik yang ada di negeri ini. Jadi tuntutan kami yang kami bawa tidak lain dan tidak bukan itu, pertama kami mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bagaimana kemudian menstabilkan kondisi kekacauan yang ada di negeri ini. Karena beberapa hari ini sudah banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi imbas daripada berbagai permasalahan-permasalahan di negeri ini. Yang kedua itu, tuntutan kami yang kedua, bagaimana kemudian pemerintah bisa melakukan reformasi kepada TNI dan Polri yang kami anggap mereka sudah keluar daripada jalur mekanisme yang sesuai dengan pada konstitusi yang mengatur undang-undang TNI dan undang-undang Polri itu sendiri. Tuntutan kami yang ketiga itu bagaimana kemudian pihak Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR RI itu bisa mereformasi sistem transparansi dan berbagai hal lainnya yang undang-undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, karena kami melihat bahwa DPR hari ini menunjukkan sifat egoismenya, sifat membabi butanya di tengah-tengah masyarakat yang mengalami krisis ekonomi yang begitu sulit. Malah DPR memperlihatkan mereka menggunakan berbagai fasilitas mewah, tunjangan mewah di atas penderitaan rakyat itu sendiri. Lanjut, tuntutan kami yang selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik instruksinya terhadap kenaikan PBB P2 yang kami anggap itu membebankan rakyat Indonesia itu sendiri melalui pajak-pajak daerah sendiri. Untuk itu saja perampasan aset. Ya, perampasan aset. Ya, selanjutnya itu juga salah satu tuntutan kami yang kami bawa itu bagaimana pemerintah itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera mengesahkan RUU perampasan aset itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.